apa yang kita sebut sebagai hitung cepat atau quick count ini berperan sebagai semacam gimmick juga. Gimmick untuk seolah-olah meyakinkan bahwa semuanya udah selesai. Kalau logika saya ini dipakai ya, maka kemudian kita lebih hati-hati lagi. Jangan kemudian menganggap bahwa quick count itu sebagai sesuatu yang final dan kemudian semua aktivitas yang dilakukan oleh para pengamat, oleh para aktivis, oleh para relawan ini kemudian dipengaruhi oleh sindrom yang namanya quick count itu. Gara-gara quick count dan lain sebagainya ini kemudian kita terlalu pesimistik melihat ke depan ini. Jumpa lagi dengan DDM. Kali ini saya mengundang Profesor A.S. Hikam ya untuk menganalisis situasi terkini tentang hasil Pilpres dan hasil Pileg. Mas Hikam. Ya. Ini begitu banyak anomali nih soal Pilpres, hasil Pilpres dan Pileg. Ya. Pilpres itu estimasinya sekitar para pendukung mengestimasi 52, ternyata 56, 57, bahkan sampai 58 kan gitu. Nah sementara ini hasil Pilpresnya 58, let's say begitu, tapi yang menang Golkar, Pilegnya gitu kan. Partai yang menang kedua Golkar, sementara Gerindra itu ketiga. Mestinya kan Gerindra itu kedua paling tidak. Yang pertama PDIP, atau mungkin PDIP karena nomor tiganya itu ketiga, sekarang suaranya katakanlah merujuk pada quick count yang belum tentu benar kan gitu ya. Mestinya kan melorot juga. Partainya enggak ternyata survive gitu, dan itu tertinggi kan nilainya. Ini kan anomali-anomali seperti ini, bagaimana publik bisa memahami itu, Mas? Ya, terima kasih Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya kalau kita ingin mendalam, itu tampaknya terlalu cepat kita bisa menganggap bahwa semuanya ini merupakan satu konklusi. Ya. Oke, ini baru proses ini. Iya, karena memang apakah ini disengaja atau apakah ini rekayasa, apakah satu kebetulan, tetapi memang apa yang kita sebut sebagai hitung cepat atau quick count ini berperan sebagai semacam gimmick juga. Gimmick untuk seolah-olah meyakinkan bahwa semuanya udah selesai. Agenda setting juga. Dan itu memang sangat timely, artinya sangat sesuai dengan zeitgeist ya. Suasana zaman. Iya. Kenapa saya berkatakan begitu? Karena kita ini dalam situasi yang oleh banyak orang dikatakan situasi post-truth. Post-truth. Nah di post-truth itu salah satu karakternya kan orang atau manusia ini tidak lagi terlalu menggunakan fakta sebagai ukuran apakah truth itu atau kebenaran itu memang ada atau terjadi. Nah, yang dilakukan atau yang digunakan sekarang ini adalah fakta bahwa ada kabar yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang viral. Jadi viralisme itu menjadi lebih dulu. Nah, karena viralisme itu menjadi utama, maka apapun yang viral itu adalah truth. Makanya disebut sebagai post-truth. Nah, kalau kita menggunakan logik seperti ini, dan jangan-jangan para produser quick count ini
rasa atau tidak merasa itu sebenarnya bisa juga masuk dalam semacam rekayasa untuk menciptakan viralisme ini untuk menutupi atau paling tidak menggeser sesuatu yang lebih penting dan lebih substantif. Yaitu misalnya saja kalau kita gampangannya menutupi nanti real count-nya bagaimana. Misalnya kan bisa dikatakan kalau real count-nya itu ternyata tidak sama dengan quick count, misalnya terlalu jomplang misalnya gitu. Misalnya ternyata 2 putaran gitu. Bukan, misalnya dari quick count yang menang Kang Deddy. Tetapi real count yang menang saya. Kan bisa dipakai juga. Ini berarti real count-nya yang salah, kan bisa juga begitu. Bisa juga menyatakan orang enggak, itu mesti quick count-nya yang salah. Siapapun yang dinyatakan salah, itu kemudian menutupi realitas bahwa sebetulnya intinya itu ada di real count. Nah, oleh karena itu kalau kita terlalu cepat menjudge apakah ini sebagai hasil yang sudah konklusif, ya apakah ini sudah kemudian ada gosip tentang pembentukan kabinet baru, saya kira terlalu early ya, terlalu pagi. Kita mesti prematur harus lah ya. Iya, melihat yang disebut anomali itu tadi pun dalam kerangka hati-hati, jangan sampai itu bagian dari situ. Kenapa saya juga mengatakan begitu? Karena misalnya anomali perbedaan partai politik dengan presiden ya, dengan pemilihan presiden. Kalau kita mengikuti laporan-laporan yang terakhir sekarang ini tentang kekacauan di dalam Sirekap, itu buat saya nggak anomali. Kenapa demikian? Karena di dalam kesalahan-kesalahan Sirekap itu yang memang mencolok adalah kesalahan penghitungan calon presiden ini. Misalnya ada calon yang di dalam C1 ya, itu misalnya cuma dapat 10. Tapi di Sirekap menjadi 500 misalnya. Padahal jumlah pemilih 300 misalnya. Iya, padahal ya 300 tapi jadi 500. Nah, oleh penghitung quick count itu dihitung langsung. Tidak ada membersihkan dulu. Jadi akhirnya yang muncul ya kayak begitu itu. Jomplang suara antara misalnya 03, 01 dan 02. Nah, sementara kalau yang di partai politik itu nggak pernah ada berita yang kayak begitu. Semuanya walaupun katanya juga ada diskrepansi ya, tetapi tidak pernah, relatif tidak terlalu menonjol itu, sehingga kemudian kita bisa lihat bahwa seolah-olah itu stabil. Saya masih menggunakan kata seolah-olah loh. Karena kita juga tidak tahu. Makanya kalau logika saya ini dipakai ya, maka kemudian kita lebih hati-hati lagi. Jangan kemudian menganggap bahwa quick count itu sebagai sesuatu yang final dan kemudian semua aktivitas yang dilakukan oleh para pengamat, oleh para aktivis, oleh para relawan ini kemudian dipengaruhi oleh sindrom yang namanya quick count itu. Nah, oleh karenanya ya kita mesti menunggu mau tidak mau bagaimana real count terjadi. Dan yang kedua dan tidak kalah penting loh Kang, bahwa nanti di dalam real count ini seluruh kekacauan, kesalahan, kekeliruan, pelanggaran di dalam proses pelaporan hasil itu sudah diberesin juga. Sebab kan baru-baru kita juga mendengar pengakuan dari KPU bahwa ada sekitar 3.000 sekian itu yang meleset seperti itu. Nah, kalau kemudian solusinya adalah hanya permintaan maaf dan dianggap ya life goes on, misalnya ya saya minta maaf saudara-saudara seluruh Indonesia, kita berjanji akan memperbaiki, tapi nanti tidak ada perbaikan apa-apa, kan percuma juga. Nah, oleh karena itu ya kita mesti berusaha dulu juga agar sambil menunggu real count ini ya,
tapi juga sambil tetap terus mempelototi apakah ada upaya untuk betul-betul memperbaiki. Misalnya juga harus diketahui apa Bawaslu perilakunya, apa DKP perilakunya nanti di dalam menghadapi laporan. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah kemudian ada recount? Apakah ada pengulangan di dalam TPS-TPS yang salah? Apakah ada permintaan pertanggungjawaban, misalnya bahwa kemudian kalau perlu ada keputusan bahwa ini tidak sah atau disqualified, misalnya yang dianggap melakukan pelanggaran. Nah kalau itu yang terjadi kan implikasinya masih agak panjang, sehingga konklusi anomali apapun namanya itu ya mungkin bagus untuk analisis awal tetapi jangan sampai kemudian itu malah menjadi bagian dari orkestrasi dan gimmick tadi itu. Karena kalau itu yang terjadi kan kita seolah-olah juga ikut menyumbang truth tadi itu kan. Post-truth. Iya kan gitu Mas. Jadi menurut saya kita silakan melakukan analisis. Bahkan siaran-siaran protes atau apa itu sejauh bahwa ini kemudian tidak merusak progres yang sedang terjadi, sambil melihat apakah progres ini menuju kepada sesuatu yang lebih membangun demokrasi atau tidak. Karena kita juga jangan mengentertain atau menghibur diri bahwa yang melakukan gerakan juga cuma yang kritis saja. Bagi mereka yang juga merasa kepentingannya terganggu karena yang menang dikritik dan lain sebagainya, mereka kan juga bergerak. Ya kan? Ya, misalnya saja faktanya sekarang sudah ada beberapa negara sahabat yang memberikan apresiasi dukungan, itu kan bisa kemudian akan digaungkan bahwa dengan segala macam gimmick yang lain, loh negara X sudah memberikan ucapan selamat bahwa Indonesia sudah diterima di hasilnya, padahal belum kan, masih ucapan yang masih umum-umum aja. Nah kemudian dipakai untuk mendesak, kenapa paslon-paslon yang lain nggak segera membuat concession speech atau pidato pengakuan bahwa mereka kalah dan kemudian dikongratulasi. Ini kan belum terjadi itu, tapi itu juga bisa dipakai. Nah oleh karena itu ya sama-sama lah, kita memang masih di dalam proses, sedang waktu-waktu ini adalah mungkin pasca Pilpres yang juga masih sangat genting menurut saya. Ini ada beberapa catatan, misalnya kan kalau kita mengikuti proses ya tadi tentu itu KPU kan ini. Kemudian bagaimana peran Bawaslu. Nah sebagian orang agak menyaksikan karena laporan-laporan yang disampaikan ke Bawaslu misalnya oleh jaga pemilu lah atau kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergerak untuk menampung penyalahgunaan, penyelewengan suara segala macam itu disampaikan ke Bawaslu, tetapi tindak lanjutnya telat misalnya. KPU setelah misalnya pimpinannya itu terlibat dengan katakanlah krisis etika segala macam, lalu secara profesional kompeten kemarin juga melakukan secara kelembagaan melakukan kesalahan hitung misalnya kan gitu. Nah ini sehingga semakin memberikan kesangsian, ya kan. Nah jadi apa yang bisa kita harapkan ketika quick count ini bagian dari strategi tadi untuk membuat subversi pikiran gitu, iya kan, supaya percaya kan gitu. Nah itu artinya kan harus ada satu proses untuk dibuktikan secara valid, secara fair gitu, ini benar atau tidak, ini banyak penyimpangan atau tidak, seberapa banyak deviansinya misalnya. Lalu kita misalnya bisa berdiskusi nanti itu apakah hasil penyimpangan ini sudah
masuk kategori sistematis, terstruktur dan masif misalnya kan, itu satu proses panjang kan Mas ya gitu. Tapi umumnya orang kan sepertinya wah ini udah selesai kan gitu. Iya, karena memang kalau kita lihat berbagai macam komen sejak awal, termasuk yang saya sebut komen ini adalah film Dirty Vote itu. Akhirnya kita juga bisa melihat bahwa semua ini adalah sesuatu yang betul-betul sudah terorkestrasi sejak lama. Terstruktur, sehingga kemudian kalau akhirnya publik juga tidak care, ya sama tidak care-nya dengan ketika bansos dibagi, padahal itu jelas melanggar etik ya, paling tidak etik perbansosan ya, pembagian bahwa itu adalah milik rakyat bukan milik pemberinya. Itu kan juga dibiarkan, tidak ada sesuatu yang kemudian membuat publik tidak suka atau ada moral outrage. Kalau toh ada itu kita nggak pernah mendeteksi itu. Nah itu kan keberhasilan dari semua orkestrasi juga. Ya kalau toh kemudian masih ada kantong-kantong seperti kita melakukan diskusi seperti ini nanti kalau kemudian ini disikapi juga dengan semacam upaya sistematik untuk mendiskreditkan dan yang paling ultimate tentu kalau merepresi ini, ya itu akan semakin menghilang. Jadi kita ya mumpung masih ada kesempatan seperti ini, ya kita sambil menyadari keterbatasan masyarakat sipil seperti itu, kita termasuk lembaga-lembaga yang ada yang resmi laksanakan saja. Ya saya pikir ini setidak-tidaknya akan menjadi catatan, sebab pemilu Indonesia kan tidak ada yang melakukan misalnya ada pengawas internasional yang datang sehingga kita bisa mengeluh kepada mereka. Kita sudah menganggap bahwa kita sendiri bisa melaksanakan pengawasan, penyelenggaraan, penilaian dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mempunyai cara untuk bisa membuktikan nanti misalnya kepada publik bahwa memang terjadi anomali, terjadi irregularities, bahwa bahkan mungkin terjadi fraud atau penipuan dan lain sebagainya oleh kita sendiri yang ada di dalam ini. Nah, saya kira itu juga nanti akan berdampak kepada siapapun yang dianggap sebagai pemenang. Dia juga harus menyelesaikan bengkalai-bengkalai seperti ini. Nah, bagaimana dia menyelesaikan itu? Apakah dengan represi atau dengan rekonsiliasi atau apa? Itu kita harus lihat. Tapi jangan sampai kekuatan masyarakat sipil yang sekarang sedang mendapat tumbuh lah itu mendapat semacam cobaan karena ada momentum itu kemudian malah semakin hilang. Kan ini masih kita belum tahu apakah misalnya Kang Deddy berani jamin bahwa apa yang beberapa waktu yang lalu terjadi, yaitu petisi-petisi dari Civitas Akademika yang nyaris di seluruh Indonesia itu, apakah akan berlanjut terus? Kang Deddy mungkin nggak bisa menjamin itu. Bisa jadi justru karena mereka melihat bahwa kekuatan dari pressure dari luar bahwa pemilu sudah selesai, pilpres sudah selesai, Anda jangan akhirnya diam juga lagi. Ya kan bisa. Mahasiswa sekarang masih tetap ada yang tetap menuntut ada semacam perbaikan atau bahkan yang keras menginginkan pemakzulan dan lain sebagainya. Tapi apakah itu juga nanti akan menjadi fenomena setelah pilpres dinyatakan selesai dan dinyatakan pengumumannya dianggap formal dan final? Ya kita kan belum tahu. Makanya mesti ada semacam restraint lah dari kita sendiri, walaupun saya tidak akan menghalangi orang melakukan pembicaraan apapun, asalkan tidak mengikuti jebakan post-truth. Oke. Nah, boleh nggak tadi berandai-andai nih, kalau lah misalnya tadi yang
jadi pemenang itu nomor 2 misalnya, gitu. Ya silahkan saja kalau Ya. memang diumumkan seperti Ya, itu. maksud saya, apakah ini ancaman bagi demokrasi atau peluang bagi demokrasi? Nah, kalau kemudian kita melihat dari sisi itu, maka yang pertama-tama harus lihat apakah legitimate atau tidak. Oh, itu dulu ya. Iya. Ya, oke. Nah, kalau legitimasi kan saya sudah pernah ngomong di sini juga bahwa legitimasi tidak hanya legal formal atau apalagi politis saja, tapi harus ada legitimasi etik, ya kan? Di situ problemnya ya. Nah, kalau kemudian nanti ya 02 dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian pemilu yang kemarin dinyatakan atau pilpres yang kemarin dinyatakan sebagai acceptable, ya. Tetapi kalau kemudian legitimasi moral, etiknya lemah, kan publik akan terus. Makanya tadi saya mengatakan kalau memang ada persoalan itu, kemungkinan kan gerakan-gerakan yang sudah ada ini akan berlanjut. Tapi kalau tiga legitimasi ini kemudian ternyata bisa terpenuhi, ya kemungkinan 02 pun bisa melanjutkan sebagai pemilik pemerintahan yang baru di Indonesia. Nah, setelah itu baru kemudian kita lihat what kind of government, pemerintahan yang kayak apa. Ya misalnya kita akan lihat bagaimana platformnya, apakah dipenuhi atau tidak yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye. Sama bagi susu, ya, misalnya sama makan gratis dan susu. Kalau hari ini kan kita masih disuguhi oleh spekulasi juga, Kang, bahwa ada yang mengatakan bahwa program seperti itu mungkin dilakukan cuma efektifnya baru 2029. Nah, kalau kita katakanlah itu ada benarnya ya spekulasi seperti itu ada grain of truth-nya begitu ya. Ya kita melihatlah kalau begitu apakah itu tidak menyumbang kepada delegitimasinya dia sendiri secara politis. Wah, kalaupun etik oke, tapi secara politis nanti jangan-jangan juga akan menciptakan persoalan baru dan lain sebagainya karena policy yang akan dibuat oleh pemerintah yang baru tadi nanti itu tentu akan dilihat apakah memang betul-betul akan bisa dilaksanakan dalam situasi yang betul-betul baru. Kita ini bukan berada di eranya Pak Jokowi loh. Ini baru ya. Karena kalau Pak Jokowi kan sudah ya, mau suka mau tidak ekonomi pada zaman Pak Jokowi 5% itu bagus untuk konteks dunia sekarang. Nah, apakah pemerintah baru bisa mempertahankan 5 atau bahkan naik atau justru menurun? Nah, itu kan akan dilihat itu. Nah, itu para ekonom harus kita ajak bicara. Menurut mereka bagaimana kan begitu dan seterusnya dan sebagainya. Oke, Mas. Closing statement, Mas. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada publik? Ya, closing statement dari saya untuk sementara kita menunda judgment sambil tetap meneruskan apa yang sudah menjadi keyakinan kita bahwa demokrasi di Indonesia harus tetap dipelihara, dikembangkan dan diperjuangkan. Ya, jangan sampai karena kita ngelukro gara-gara quick count dan lain sebagainya kemudian kita terlalu pesimistik melihat ke depan ini. Atau sebaliknya juga bagi mereka yang menang ya jangan kemudian menganggap bahwa everything is over begitu loh. Karena kita sedang berada di dalam satu proses yang kita belum juga tahu. Tapi yang penting kita berusaha agar sendi-sendi demokrasi itu jangan sampai mengalami ya setback lah. Terutama yang di dunia yang sedang Anda geluti ini yaitu freedom of speech ini. Karena ini adalah nanti saya yakin akan sangat penting. Melebihi sebelumnya. Itulah obrolan saya dengan Pak Hikam. Intinya adalah siapapun yang menang, demokrasi
harus semakin baik ke depan. Sampai jumpa.